surga-surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi, yaitu majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih lagi pahalanya di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tema kajian hari ini memang sedikit berbeda. Kebetulan Dewan Dakwah ada tamu dari Turki, ya, jadi pembahasannya sedikit berbeda dan materinya juga berkaitan dengan nilai-nilai atau hasil yang didapatkan dari wakaf-wakaf Islam di Turki, ya, karena kebetulan pembicaranya ini memang fokus dalam masalah wakaf dan saya hari ini mengikuti alur kajian tersebut, sehingga saya hari ini diminta juga berbicara tentang wakaf, khususnya yang ada di Mesir. Secara hakikatnya saya ingin menyampaikan sebenarnya pembahasan tentang barang-barang atau hasil-hasil wakaf yang ada di Mesir ini sangat banyak sekali, dan saya terus terang tidak menguasai semuanya, ya, karena keterbatasan referensi yang ada. Tetapi memang saya melihat sendiri betapa banyaknya wakaf-wakaf yang ada di Mesir itu, ya. Terkhusus misalnya Al-Azhar yang juga merupakan salah satu lembaga swasta, ya, tidak berada di bawah penguasa atau pemerintah Mesir, yang memiliki kekayaan wakaf yang luar biasa, ya. Paling tidak lembaga-lembaga pendidikannya yang sangat mengakar sekali di Mesir, dari tingkat pendidikan sangat awal, ya, TK, sampai kemudian madrasah ibtidaiyah dan seterusnya sampai dengan universitas, ya. Bahkan universitas inilah yang menjadi salah satu kebanggaan Azhar dan kebanggaan orang Mesir sendiri, ya, adanya Universitas Azhar yang sangat kokoh, ya, sudah lebih dari 1000 tahun yayasan ini berdiri. Baik, sebelum saya sampaikan, ya, berkaitan dengan materi wakaf yang ada di Mesir, saya ingin terlebih dahulu mengawali pembahasan tentang teori wakaf terlebih dahulu, supaya kita bisa mengerti apa itu wakaf, ya, dan bagaimana apa sistem hukum yang berlaku di dalamnya, sehingga nanti bisa nyambung, ya, ketika saya bicara tentang sedikit tentang wakaf di Mesir, dan nanti juga ada pembicara kedua bicara tentang wakaf di Turki. Kita bisa bisa mengerti sebenarnya duduk persoalannya itu ada di mana. Alhamdulillah, wakaf ini di dalam sistem ekonomi Islam itu memiliki peranan yang sangat penting sekali. Wakaf ini menjadi salah satu bisa dikatakan sumber pemasukan untuk ekonomi di sebuah wilayah, apabila wakaf itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang berada di wilayah itu. Oleh karena itulah dalam perjalanannya dalam negeri-negeri Islam, khususnya yang di pusat-pusat keislaman di dunia, maka wakaf ini memiliki peranan yang sangat besar untuk kesejahteraan rakyat. Itu bahkan misalnya di Mesir, masyarakat Mesir merasakan manfaat yang diberikan melalui wakaf Azhar itu sangat banyak, ya. Bahkan pernah diceritakan tahun 60-an atau tahun 70-an, ya, pernah sampai penguasa Mesir itu hutang dari Al-Azhar, gitu. Jadi sampai saking kayanya lah mungkin, ya, seperti itu, daripada wakaf Azhar ini, sampai Al-Azhar itu bisa memberikan pinjaman kepada negeri, kepada penguasa, ya. Dan tentu pinjaman kepada sebuah negara itu kan enggak sembarang pinjaman, ya, sangat besar, ya, sangat besar nilainya. Nah itu jadi ternyata Al-Azhar itu bukan hanya bermanfaat bagi rakyat Mesirnya sendiri, tetapi juga bagi
negara Mesir, ya bagi negara. Baiklah, ibu, bapak-bapak, ibu sekalian. Baik, saya langsung saja, Bu, ya. Mudah-mudahan suaranya bisa kedengaran. Saya akan memulai tentang pembahasan tentang wakaf terlebih dahulu. Ya, apa itu wakaf? Ya. Wakaf secara bahasa berasal dari kata al-waqfu yang artinya adalah al-habsu. Al-habsu artinya adalah menahan. Ya, dimaksud dengan menahan di sini adalah ditahannya sebuah harta. Ya, ditahan itu maksudnya ada dibuat supaya tetap tidak berubah atau tidak berkurang, ya. Hanya saja manfaat dari barang itulah yang terus dipakai. Jadi bahasa lainnya, fisik bendanya itu tetap ada, tetap berdiri, ya, tetap seperti biasa. Cuma hasil yang diberikan daripada benda itu yang kemudian diputar, yang dimanfaatkan, itu namanya benda wakaf. Contohnya, misalnya ada sebidang tanah, mau diwakafkan misalnya, ya, maka tanah itu kalau sudah dinyatakan sebagai wakaf, maka tanah itu tidak bisa diubah-ubah lagi statusnya, nggak bisa lagi dijual, nggak bisa lagi dihibahkan, nggak bisa lagi ditarik lagi, nggak jadi, itu nggak bisa. Nggak bisa lagi wariskan kepada keluarganya, sudah nggak bisa. Wakaf itu sifatnya tetap tertahan seperti ini apa adanya, ya. Cuma nanti kalau misalnya benda tersebut ada manfaatnya, memang biasanya benda yang diwakafkan ini selalu benda yang memiliki manfaat, gitu. Karena yang mau dipakai itu adalah manfaat dari benda tersebut. Misalnya ada sebidang ada sebidang tanah tadi, ya. Tanahnya tetap tidak dirubah, ya, tetap ditahan seperti itu. Cuma manfaat daripada tanah itu yang dikembangkan. Misalnya tanah itu dibuat sebagai lahan pertanian, ya, misalnya ditanami komoditas tertentu pertanian. Nanti hasil pertanian itu yang kemudian dipakai, dimanfaatkan oleh orang yang dituju atau yang dibolehkan menggunakan wakaf tersebut. Jadi setelah panen, hasilnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Nanti setelah itu ditanam lagi, hasilnya dibagi lagi, dan seterusnya sampai yaumil qiyamah. Gitu. Makanya barang wakaf ini adalah salah satu sumber ekonomi yang sangat baik, karena dia tidak berhenti-henti menghasilkan kebaikan untuk orang-orang yang boleh menikmati wakaf tersebut, ya. Jadi dia ini seperti sedekah yang terus berjalan, gak habis-habisnya. Nah, seperti itu. Nah, itulah gambaran dari wakaf, ya. Saya kasih contoh lain, misalnya ada seseorang punya rumah, mungkin rumahnya itu tidak dia pakai, lalu dia wakafkan. Diwakafkannya nanti untuk apa dulu? Misalnya dipakai wakaf untuk tempat belajar, maka ya hanya untuk belajar saja di tempat itu. Gak boleh misalnya ada rumah diwakafkan untuk belajar, toto dipakai untuk dagang, gak boleh. Gak boleh. Jadi wakaf itu memang sifatnya ketat dan sifatnya saklek, persis sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang yang mewakafkan. Ya, kalau misalnya ruangan ini diwakafkan untuk masjid dan kegiatan masjid, ya cuma untuk masjid.
Nggak boleh nanti suatu saat masjid itu ya diganti untuk TPA misalnya, nggak boleh. Karena dari awal diniatkannya adalah untuk masjid, begitu ya. Dan seperti itu seterusnya. Nah itu namanya wakaf. Jadi, makanya istilahnya wakaf itu adalah al-habsu, ditahan bentuknya, ditahan fisiknya, yang diputar, yang dimanfaatkan itu hanya manfaat daripada barang tersebut ya. Nah makanya bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita itu punya benda wakaf yang kita berikan untuk kemaslahatan orang lain, pahalanya itu sangat besar sekali, sangat besar. Bayangkan misalnya ya, misalnya kita punya rumah begini, lalu kita wakafkan untuk tempat belajar misalnya begini. Setiap ada orang yang belajar ke situ, kita dapat pahalanya ya. Dan tempat itu nggak bisa lagi dijual oleh orang yang mengelola, nggak bisa. Dia harus tetaplah di situ ya, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Kalau memang untuk belajar, dirubah misalnya untuk asrama atau untuk rumah singgah atau untuk ini nggak bisa. Jadi sesuai dengan peruntukannya itulah maka wakaf itu berlaku. Nah begitu. Nah nanti yang berkaitan dengan ekonomi ya, maka akan hasilnya banyak seperti yang saya contohkan tadi, tanah ya. Wakaf-wakaf yang memberikan andil ekonomi besar terhadap masyarakat dan terhadap negara, itu yang sifatnya ekonomis begitu ya, yang memberikan hasil, kemudian hasil itu dimanfaatkan oleh orang-orang banyak. Baik, kita akan bahas dulu sedikit untuk wakaf di secara teori fikihnya ya. Dan wakaf ini bapak-bapak ibu sekalian itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah SAW itu sangat gencar untuk para sahabatnya untuk membuat wakaf untuk dirinya karena pahalanya besar. Ya. Di antaranya adalah kisah yang cukup terkenal, yaitu ada seorang sahabat bernama Abu Talhah. Beliau ini punya kebun ya, dan kebun beliau ini luar biasa, hasilnya banyak. Beliau punya beberapa kebun, tapi beliau punya salah satu kebun itu namanya Biruha yang ada di Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan ayat, ya diturunkan ayat kepadanya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian itu menafkahkan sesuatu yang paling kalian sukai, yang paling kalian cintai. Lalu cepat-cepat Abu Talhah mendatangi Rasulullah SAW, lalu menanyakan ayat tersebut. Setelah itu Abu Talhah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, itu kebun Biruha punya saya, dan itu adalah sebaik-baik kebun yang saya miliki, yang mendatangkan hasil untuk beliau, untuk Abu Talhah ini yang paling besar, istilahnya pencaharian utamanya itu ya. Maka ya Rasulullah, itu kebun saya wakafkan untuk kaum muslimin ya. Diwakafkan untuk kaum muslimin itu artinya apa? Sejak ucapan itu disampaikan, sejak kalimat wakaf itu terucap, maka sejak detik itu pula lah barang tersebut, yaitu kebun Biruha itu ya, semua hasilnya diberikan kepada kaum muslimin sejak zaman Nabi sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Jadi hasilnya selama itu masih bisa dimanfaatkan, semua orang Islam bisa ngambil dari situ. Ya, itu. Contoh yang lain yang sempat beberapa saat viral ya di medsos, yaitu wakafnya Sayyiduna Utsman bin Affan. Beliau punya banyak yang beliau wakafkan, sumur ya, airnya sampai sekarang itu ngalir nggak habis-habis ya, dimanfaatkan oleh orang luar biasa banyak, hasilnya juga banyak ya, dan itu untuk menopang daripada ekonomi masyarakat. Contoh kecil untuk kita hadirin ya, di Mekah itu dulu ada orang Aceh kaya raya tinggal di Mekah. Beliau itu kemudian bangun gedung besar ya, hotel, kemudian diwakafkan hasilnya untuk orang Aceh. Itu makanya orang Aceh itu sampai hari ini setiap tahun kalau mereka itu pergi haji ya, mereka itu masing-masing orang Aceh itu dapat tambahan uang ya. Uangnya itu dari hasil wakaf-wakaf orang Aceh.
Jadi mereka dapat terus, dan itu nggak kecil, ya, ratusan real mereka dapat begitu. Semua jemaah Aceh, setiap datang tiap tahun kasih, dan ada orang Aceh belajar dikasih dari situ. Nah, bayangkan pahala orang yang ngasih gedung tersebut atau tanah itu, nggak habis-habis sampai kapanpun, ya. Nah, itulah luar biasanya wakaf, ya. Makanya sangat dianjurkan sejak zaman Rasulullah, seorang muslim itu hendaknya punya sesuatu yang dia wakafkan. Wakaf ini meskipun kita meninggal, pahalanya akan terus mengucur dengan derasnya sesuai dengan manfaat daripada barang tersebut. Itu kalau kita wakaf benda yang sifatnya bisa kekal sampai hari kiamat, misalnya tanah, ya pahalanya sampai hari kiamat. Tapi kalau misalnya kita wakaf misalnya barang-barang yang manfaatnya tidak lama, misalnya kita wakaf misalnya ya, wakaf misalnya AC misalnya gitu ya, bisa kita wakaf AC. Nih saya wakafkan AC untuk Dewan Dakwah dipasang di sini. AC ini hidup, membuat kita dingin nyaman di sini. Orang yang AC itu dapat pahala dari semua yang merasakan dinginnya AC dia. Dapat pahala terus, nggak putus-putus. Tapi AC ini mungkin akan bertahan 4 tahun, 5 tahun, habis itu rusak, nggak bisa dipakai lagi. Kalau udah nggak bisa dipakai lagi, ya sudah, putus juga pahalanya. Begitu, karena sifatnya dia hanya temporal AC itu. Makanya kalau kita pingin yang sifatnya itu terus-menerus ngalir, berikan sesuatu yang terus mengalir. Contohnya tanah, itu yang nggak akan bisa berhenti. Ya, kalau bangunan, ya ada orang bangunkan pesantren, ada orang bangunkan tempat rumah takfir, ada orang membangunkan masjid, pahalanya banyak. Ya, pahalanya banyak. Tapi kalau masjid itu misalnya dia nyumbang bangunannya, ya, membataknya, semennya. Kalau suatu saat nanti bata dan semen itu rusak, ya, nggak terpakai, makanya berhenti juga sifat wakafnya, begitu. Nah, ini wakaf. Jadi kalau kita meninggal, masjidnya masih berdiri kokoh, semua orang yang sholat di situ 5 kali sehari kita dapat transferan otomatis, ya. Langsung istilahnya itu yang transfer otomatis itu langsung terpotong dari saldo terkirim dari otomatis. Ya, orang selesai sholat langsung pahalanya untuk kita, otomatis seperti itu hebatnya wakaf. Nah, maka di sini akan saya bacakan juga ada hadis, ya, yang Nabi SAW menyemangati kita harus ada sesuatu yang kita tinggalkan setelah kita meninggal. Hadis ini cukup terkenal, ya, kita sering mendengarnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal, maka semua amalnya itu akan terputus, dia tidak dapat pahala lagi. Yang masih bisa mendapatkan pahala itu kalau dia punya 3 hal. Yang pertama apa? Ada yang ingat ibu-ibu? Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Itulah wakaf. Jadi orang kalau punya wakaf, meskipun dia sudah meninggal, sepertinya dia di alam kuburnya itu tetap beribadah, tapi ibadahnya dia titipkan di dunia. Dia tinggal tunggu transfer pahala aja. Ya, luar biasa. Kalau ratusan tahun, dia seperti beribadah ratusan tahun. Ya, di alam kubur nyantai-nyantai saja, tapi dia dapat terus pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ada ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu ini kan sifatnya tetap terus mengalir, terus dipelajari, terus ada manfaatnya. Selama ilmu itu dipelajari, selama ilmu itu diamalkan oleh orang yang pernah mendengar, dia dapat pahalanya nggak berhenti-henti. Maka salah satu orang yang paling banyak pahalanya itu adalah guru kita. Guru kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu ngajarin kita alif bata, ya, guru TPA dulu. Itu orang yang paling banyak-banyaknya pahala. Jadi jangan dikira orang-orang yang ngajar TPA itu orang biasa. Enggak. Dia di dunia kelihatan biasa, mungkin ekonominya juga biasa, tapi di mata Allah, dia nanti di akhirat itu orang paling banyak. Bayangkan setiap kita ngaji, kalau ada huruf yang dia ajarkan kepada kita alif bata sampai, ya itu kan isi Quran kan itu aja, ya, dia dapat pahalanya. Dia cuma ngajarin itu saja. Luar biasa. Itu ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian yang terakhir, waladun sholihun yad'ulah, ada anak soleh. Kalau kita punya anak soleh juga sama juga, seperti wakaf juga, seperti ilmu tadi.
Selama anak soleh kita itu doa, lalu anak soleh kita itu nanti punya anaknya lagi, dia ngajarin lagi ke anaknya, enggak putus-putus pahalanya kita. Nah itu jadi Rasulullah SAW, bapak-bapak ibu sekalian, itu secara tidak langsung memang sangat menganjurkan kita untuk memiliki wakaf, ya. Ya silakan sesuai kemampuan kita, ya. Ada yang mungkin bisa misalnya wakaf bentuknya barang, misalnya ngasih karpet untuk masjid, ya nggak apa-apa, ya. Berarti selama karpet itu dipakai, dia akan dapat pahala, ya. Atau ada orang yang misalnya punya pemikiran yang saya nggak untuk masjid lah, saya ingin mensejahterakan kaum muslimin. Akhirnya dia punya tadi itu misalnya ladang, dia punya tanah di daerah luas. Dia tanami berbagai macam tumbuhan. Dia mengatakan tanah saya ini misalnya sebanyak 10 hektar saya wakafkan, ya, bukan untuk buat pesantren, bukan untuk buat masjid, bukan. Misalnya situ sudah ada masjid, sudah ada pesantren. Ini tanah saya wakafkan, wakaf untuk ditanami dengan tumbuhan yang hasilnya akan boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka seluruh orang Islam boleh ngambil itu, ya, seperti itu. Dan itu pahalanya luar biasa, nggak habis-habis juga untuk itu. Nah inilah namanya wakaf, ya, ini wakaf di dalam syariat Islam. Baik.